Melalui program pembelajaran mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai melaksanakan pembelajaran kunjungan ke Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah Balai Pengawasan Sertifikasi Benih, di mana kita menjaga 4 mutu benih agar bisa dikeluarkan benih bersertifikat berlabel. Kita pengambilan contoh kerja. Ini yang pertama dalam pengujian benih. Alat yang digunakan satu set divider elektrik digunakan untuk padi, dan ini yang manual sama juga digunakan untuk padi. Untuk kedelai, untuk jagung, untuk hortikultura semuanya manual. Metode pengambilan contoh kerja ada 2, satu langsung dibagi tanpa alat dan yang kedua menggunakan alat. Langkah kerja menggunakan alat: 1. Timbang terlebih dahulu benih. 2. Kemudian hitung sampai mendapatkan hasil antara 70-77 gram. 3. Kemudian bagi benih menggunakan alat. Pembagian benih sesuai dengan hitungan sebelumnya. Dan yang keempat, kemudian timbang kembali untuk pembuktian sudah homogen atau belum. Di dalam analisis kemurnian terdapat beberapa golongan benih. Mari kita pahami mendalam mengenai beberapa pembagian kelompok benih tersebut. Jadi, benih murni merupakan benih yang masih keras atau benih yang masih utuh, walaupun kulitnya telah terkelupas tapi masih dalam keadaan yang utuh, dan juga pecah pun tidak lebih dari setengahnya. Sedangkan yang dimaksud kotoran benih dapat berupa seperti tangkai benih, benih hampa, kutu, serta pecah-pecahan benih yang ukurannya kurang dari setengah benih itu. Kemudian ada istilah benih tanaman lain, contohnya adanya benih jagung, kedelai, dan cabai. Prosedur dalam menganalisis benih. Pertama, kita timbang terlebih dahulu benih yang telah didapat dari pembagian tahap pertama. Dan juga jangan lupa untuk mencatat hasilnya. Kemudian, kita pilih benih murni atau benih yang masih utuh dengan cara manual. Hal ini dilakukan jika ada terdapat kotoran benih di antara benih murni, maka dapat kita pisahkan. Kemudian kita timbang kembali benih murni dan kotoran benih yang telah ditemukan, dan jangan lupa untuk tetap mencatat hasilnya. Selanjutnya, menghitung benih murni dan kotoran benih dengan rumus yang sudah ditentukan. Dan yang kelima atau yang terakhir, tulis hasil yang telah dihitung pada kartu pemurnian analisis benih. Sampel yang datang dari penangkar sebanyak 1 kilo, dan dari 1 kilo diambil 100 gram untuk penguji air. Padi dan jagung skala penghancurannya skala 1. Kedelai skala penghancurannya 5. Untuk kacang tanah penghancurannya langsung dipotong 3. Kemudian timbang benih yang sudah dihancurkan dan catat hasilnya. Timbang cawan kosong sebagai M1. Timbang benih yang dihancurkan dengan berat yang diperlukan 4-5 gram. Hasil total timbangan cawan yang kosong dengan benih yang dihancurkan dinyatakan sebagai M2. Setelah didapat M2, langkah selanjutnya pengopenan. Open selama 2 jam. Setelah 2 jam, keluarkan dan masukkan ke dalam desekator. Setelah dingin, keluarkan, kemudian lakukan penimbangan kembali. Timbang dan catat hasil sebagai M3. Setelah dimurnikan, kemudian dari kecambah ini kita anggap menanam lah. Tapi kita menanamnya di atas kertas. Kita ada 2 perlakuan. Kalau misalnya bulan panennya masih dalam masa adaptasi, masih sebelum 3 bulan, kita pakai yang namanya di open dulu 50 derajat selama 24 jam, kemudian kita kasih ini 24 jam selanjutnya 3. Fungsinya untuk mematahkan masa dormansi. Contohnya
Jadi kita melapor itu untuk daya kecambah ada namanya perhitungan untuk persentase. Jadi persentase kelulusan daya kecambah padi maupun itu kelas BS, BD, BT 80% minimal. Nah, 80% itu dari 4 ulangan, 1 ulangan 100 butir. Jadi ada 400 butir yang kita hitung persentasenya untuk menentukan kelulusan itu. Cara belungnya gini. Nah, kita belung tuh lipat dua. Belungnya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kalau terlalu besar kita susun 4 nanti susah. Terlalu kecil nanti pertumbuhannya terhambat. Misalnya ada kode, anggaplah S, hari itu, ini 20, bulan 7. Ini ulangan berapa misalnya A, yang pertama A. Dah, kodenya dari ini. Kita ke ruang generator 3 sampai 26 derajat Celcius. Karena suhunya terkendali, suhu saya tanam itu tidak berhasil terkendali tanaman itu. Kita taruh ini, susun. Kemudian misalnya setelah 7 hari kita pengamatan. Nah ini contoh 8 hari. Sudah begini. Tapi setiap tanaman itu beda-beda. Kenapa? Pertumbuhannya, beda varietasnya, beda pertumbuhannya, beda juga misalnya daya kecambahnya. Daya kecambah itu kan pertumbuhan. Banyak yang mempengaruhi faktor-faktornya. Tapi kalau sudah terpenuhi apa-apa aja yang disyaratkan, insya Allah tumbuhnya bagus. Minimal 80%.